Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fairuz Arsyarabani dari kelas 10 MIPA 4. Saya akan menjelaskan mekanisme pemberhentian presiden. Baik, langsung saja kita mulai. Terlebih dahulu, kita harus mengetahui dasar hukum pemberhentian presiden dan wakil presiden. Baik presiden maupun wakil presiden dapat diberhentikan oleh MPR dalam masa jabatannya apabila 1. Terbukti melakukan pelanggaran hukum, 2. Terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pelanggaran hukum oleh presiden dan atau wakil presiden yang dimaksud adalah sebagaimana disebutkan dalam ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai berikut. 1. Melakukan pengkhianatan terhadap negara, 2. Korupsi, 3. Penyuapan, 4. Tindak pidana berat lain, 5. Perbuatan tercela. Tata cara pemberhentian presiden dan wakil presiden. Berdasarkan ketentuan pasal 7B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, diatur tata cara pemberhentian presiden dan atau wakil presiden, yaitu 1. Usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat DPR kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR hanya dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Rakyat DPR bahwa Presiden telah melakukan pelanggaran hukum dan atau pendapat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden. 2. Pendapat Dewan Perwakilan Rakyat dimaksud adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. 3. Usulan dimaksud hanya dapat dilakukan dengan dukungan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPR. Keempat, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Rakyat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan Dewan Perwakilan Rakyat DPR itu diterima oleh Mahkamah Konstitusi. 5. Apabila Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum dan terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat DPR menyelenggarakan sidang paripurna untuk meneruskan usul pemberhentian Presiden dan atau Wakil Presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR. Keenam, Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR wajib menyelenggarakan sidang untuk memutuskan usul Dewan Perwakilan Rakyat DPR paling lambat 30 hari sejak Majelis Permusyawaratan Rakyat menerima usul tersebut. Ketujuh, keputusan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR atas usul pemberhentian presiden dan atau wakil presiden harus diambil dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat yang dihadiri sekurang-kurangnya 3/4 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 jumlah anggota yang hadir. Setelah Presiden dan atau Wakil Presiden diberi kesempatan menyampaikan penjelasan dalam rapat paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat,